Oke, selamat malam semuanya, teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pada malam hari ini, saya akan sharing ke teman-teman semua mengenai satu topik, ya, yang menurut saya dan Buria ini sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama pada malam hari ini, ya, karena eh, tidak menutup kemungkinan ya, atau banyak teman-teman yang selama ini merasa, aduh, mendengar atomi gitu sudah mundur sekian langkah gitu ya. Apalagi kalau melihat harga-harganya gitu. Udah gentar dulu gitu ya. Jadi teman-teman semua, saya berani pastikan bahwa sebetulnya kalau kita melihat harga produk-produknya Atomi itu tidak seperti yang teman-teman semua bayangkan ya. Produknya sangat bagus dan harganya murah sebetulnya. Ya, cuma mungkin ada beberapa yang kuantitasnya ya jumlahnya banyak ya sehingga atau volumenya besar sehingga harganya terkesan mahal. Padahal sebetulnya enggak ya. Nanti itu semua teman-teman akan bisa lihat, teman-teman bisa nanti eh, belajar bersama ya, lebih detail lagi nanti kita akan jelaskan semuanya. Dan saya pastikan ya teman-teman semua eh, berapapun ya yang teman-teman punyai ya dana atau modal yang teman-teman miliki meskipun jumlahnya pas-pasan, jumlahnya terbatas, tetapi teman-teman semua di Atomi masih bisa eh, teman-teman bisa sukses ya. Seperti video tadi yang sudah saya tayangkan itu dari orang miskin, orang yang kesulitan, kesusahan, uangnya minim banget, tetapi Jedik ya tadi leader dari Malaysia itu dia bisa sukses ya hanya dengan menjual sikat gigi. Nah, itu kan luar biasa ya, pasta gigi, sikat gigi dia jual ya dengan tekun ya dia memperkenalkan teman-temannya 5 orang pertama dia kenalkan ya ada yang meninggalkan dia ya tetapi ada juga yang terus maju bersama dengan dia ya jadi bisa teman-teman ya tidak ada kata tidak bisa bisa sekali. Nah, sekarang saya mau masuk ke materinya. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita serius, kita tekun ya, pasti kita akan bisa. Sebentar, ini materinya lari kemana nih? Sorry, ini kok tidak muncul dia. Bentar ya. Hmm. Bentar, kenapa dia tidak muncul ini? Dia ada di mana ya? Hmm. Oh, bukan. Ya, apakah teman-teman sudah bisa melihat? Masih Belum. belum. Sudah muncul? Belum. Belum. Oh, belum. Sebentar ya. Belum. Sebentar. Ada kesalahan teknis. Ya, Udah. Ya, sudah bisa. oke.
Yes, teman-teman semua, topik kita dana terbatas apa bisa sukses di Atomi. Ya, pada malam hari ini saya akan tidak membahas orang yang sukses, ya, yang mempunyai modal besar, ya, yang mempunyai dana gede, mereka bisa sukses, ya, itu sudah pastilah ya. Biasanya kalau uangnya banyak, ya, modalnya gede, mau buat usaha apa saja juga bisa, ya, itu mudah sekali. Ya. Tetapi malam hari ini saya akan membahas eh, bagaimana dengan modal atau dana yang sangat terbatas, ya, atau istilahnya itu modalnya apa ya, cumpon gitu ya, modal sedikit tetapi kita masih bisa sukses, ya, khususnya di Atomi. Nah, jadi modal atau dana itu menurut saya sih bukan segala-galanya ya. Jadi kalau orang yang tidak punya cukup uang, cukup modal, tidak bisa sukses. Itu sih menurut saya enggak benar. Ya, karena saya sendiri sebelum menjalankan Atomi atau pada saat saya mulai menjalankan Atomi bersama dengan Buria, itu modal kami juga sangat terbatas. Ya, modal kami sangat minim sekali. Kenapa? Karena setiap hari itu eh, kami harus ngambil dari uang tabungan kami. Ya. Jadi untuk kehidupan keluarga hari demi hari itu kami harus mengeluarkan dari uang tabungan. Ya, karena apa? Karena pemasukannya tidak cukup untuk membiayai semua pengeluaran kami setiap bulannya. Ya, jadi mantap sekali ya makan tabungan. Jadi uang kami di rekening bank itu sedikit demi sedikit mulai terkikis ya, mulai terambil dan terpakai untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, jadi eh, memang kondisi seperti itu kami dipertemukan dengan Atomi. Jadi awalnya saya berpikir eh, di Atomi itu apa ya bisa gitu, apa ya bisa karena kan waktu itu Atomi belum hadir di Indonesia. Ya, jadi hanya janji-janji aja. Oh nanti bulan ini rencana mau resmi masuk Indonesia. Nah, tapi akhirnya nggak jadi, mundur lagi. Oh, nanti diundur bulan sekian, nggak jadi lagi, gitu ya. Itu beberapa kali seperti itu. Nah, apakah dengan ketidakpastian itu saya dan Buria berani mengambil keputusan untuk menjalankan Atomi, untuk terjun di situ, meninggalkan bisnis lama dan memulai bisnis baru? Gitu. Ya, akhirnya karena kondisi keuangan kami yang semakin lama semakin menipis ya karena di pekerjaan lama itu semakin hari eh, penghasilannya juga semakin drop ya semakin turun sehingga akhirnya kami tidak ada pilihan lain ya selain kami ambil peluang atau kesempatan di Atomi ini untuk menjalankan bisnisnya ya diawali dari produk ya Buria waktu itu kehabisan BB cream lalu eh, biasanya pakai dari Jepang punya dan ternyata tidak bisa mendapatkan produk tersebut dari Jepang karena tidak ada temannya yang pergi ke sana. Akhirnya coba pakai punya Atomi ya dan ternyata cocok, bagus dan harganya murah. Nah, dari situlah kami mulai mencoba produk-produk Atomi yang lain ya sampai akhirnya kami diperkenalkan oleh leader kami mengenai peluang bisnisnya, mengenai perhitungan marketing plan-nya ya. Akhirnya kami belajar dan akhirnya bisa memperkenalkan ke teman-teman yang lain ya sehingga bisa sampai saat ini ya jumlah member kami sudah banyak sekali, sudah ribuan dan sudah tersebar di mana-mana termasuk di luar negeri ya. Jadi teman-teman semua, dana atau modal itu bukanlah patokan kita sukses atau tidak. Semuanya berpulang dari kita. Semuanya kembali lagi dari kitanya.
Apakah kita ini mau ya dengan keterbatasan itu mau menangkap peluang yang ada. Ya. Jangan sampai kita ini modal sudah pas-pasan, modal sudah sedikit, tapi kita masih banyak mikir. Kita masih gayanya seperti orang yang uangnya banyak gitu ya. Jadi banyak pertanyaan ini, pertanyaan itu, mempertanyakan ini ya. Dan selalu bertanya-tanya terus begitu ya. Kalau menurut saya lebih baik jangan. Ya. Dengan keadaan kita sekarang yang punya modal nggak banyak, saya menganjurkan teman-teman untuk secepatnya, ya secepatnya untuk serius menjalankan atomi. Ya. Karena sooner or later, cepat atau lambat, teman-teman pasti akan menjalankan kok. Itu saya berani garansi. Teman-teman pasti nanti akan jalanin. Kalau nggak dijalankan sekarang ya mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi ya. Tapi teman-teman ketinggalan dengan yang lain. Yang lain sudah jalan 10 kilometer, nah Anda baru jalan 1 kilo ya. Jadi sorry, yang lain sudah jalan 10 kilo, Anda masih jalan di tempat atau baru jalan 1 kilo gitu ya. Jadi ketinggalan. Ya, jadi saat inilah saatnya yang tepat buat teman-teman semua untuk ngambil kesempatan ini. Ya, nanti ada teman-teman yang akan testimoni nanti. Saya harapkan itu juga akan menolong kita semua ya untuk segera mengambil keputusan. Ya, jadi dana modal bukan segalanya. Ya, saya berani pastikan itu. Nah, jadi dana terbatas bukan halangan, tidak menjadi kendala buat kita semua untuk bisa sukses. Ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana? Bagaimana caranya kita dengan dana yang terbatas itu kita bisa sukses di Atomi. Nah, pada malam hari ini saya akan sharing ke teman-teman semua minimal ya ada 5 hal atau 5 tips yang kita bisa lakukan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya akan memberikan tips kemudian nanti dia akan menyampaikan aplikasi ya aplikasi atau penerapannya gitu bagaimana menjalankan bisnis Atomi dengan dana yang terbatas ya oke. Yang pertama itu percaya diri ya tips yang pertama percaya diri. Apa maksudnya percaya diri? Percaya diri artinya kita ini berani, kita punya mental pemberani ya tidak minder, tidak takut ya. Karena kalau kita minder, kita takut, tentunya kita tidak bisa mengaktualisasikan diri ya. Kita tidak bisa menyampaikan ide-ide, kita tidak bisa menyampaikan gagasan ya. Kita tidak bisa dilihat orang sebagai orang yang wah ini orang oke banget nih, dia punya percaya dirinya tinggi banget gitu ya. Jadi teman-teman semua milikilah sikap percaya diri ya, jangan minder. Saya dulu orangnya ini termasuk orang yang suka minder atau boleh dibilang demam panggung ya. Dulu waktu saya diminta untuk menyanyi ya, menyanyi di panggung gitu. Waduh, suara saya itu bisa nggak bisa fals ya, bisa fals terus bisa lupa syairnya itu bisa lupa gitu. Jadi karena apa? Karena saya grogi, saya takut, demam panggung gitu ya. Jadi akhirnya apa yang sudah saya pikirkan di kepala saya ini jadi tiba-tiba blank, lupa. Ya, padahal kalau di kamar mandi saya nyanyi, nah, itu wah suaranya bagus banget ya, suaranya merdu banget ya. Tetapi ketika sudah sampai di panggung itu bisa kadang-kadang bisa ngeblank. Ya, jadi karena saya punya mental yang takut grogi, itu ya demam panggung. Nah teman-teman semua
kita semua ini sudah diciptakan Tuhan sedemikian rupa, unik. Kita sudah diperlengkapi dengan segala sesuatunya lah di tubuh kita ini ya. Kita dikasih mata yang bisa melihat, semuanya normal ya. Kita kasih telinga, kasih tangan, kasih kaki ya. Kita bisa jalan ke sana kemari. Kita dikasih mulut, kita bisa bicara ya. Nah, kita harus syukuri itu teman-teman ya. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki, yaitu anugerah dari Tuhan. Karena dengan kita mensyukuri apa yang kita punya, potensi yang kita punya, itu kita bisa optimalkan. Itu kita bisa pakai sebagai sesuatu yang bisa bermanfaat, ya, baik buat diri kita maupun buat orang lain. Ya. Coba kita bayangkan saja ya, ini ada orang dari Australia ya, ini orang Australia, dia dikenal sebagai a man without arm atau ya man without arm, without leg ya, tanpa tangan, tanpa kaki. Ya, namanya Nick, siapa itu? Nick Vujicic ya. Nick ini itu dia dilahirkan dengan kondisi yang seperti itu teman-teman semua ya. Jadi tidak punya tangan, tidak punya kaki. Jadi dia dalam keadaan yang tidak sempurna gitu. Nah, sebagai orang yang dilahirkan seperti ini, itu pasti dia ngelihat sekelilingnya sempurna, dia merasa, aduh lebih baik saya mati aja deh. Ya, lebih baik saya mati karena buat apa saya hidup? Toh saya tidak ada gunanya. Saya malah akan diolok-olok sama teman-teman, ya, saya akan dibully. Ya. Tetapi kenyataannya teman-teman berbeda banget. Ya, Nick ini meskipun dia sangat terbatas, tetapi dia bisa menjadi contoh, dia bisa menjadi saksi hidup, dia bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan, ya, meskipun seperti itu kondisinya. Tetapi dia punya kelebihan. Ya. Dia bisa syukuri, dia bisa terima keadaannya, dan akhirnya dia menjadi seorang motivator yang luar biasa. Ya, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Coba kalau dia minder, coba kalau dia selalu menyesali hidupnya, dia pasti akan berbeda. Ya, tetapi dia mensyukuri karena dengan keberadaannya itu dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Kita lihat lagi contoh beberapa waktu yang lalu di Global SA ya, itu ada seorang nenek yang umurnya 81 tahun. Kita lihat masih kelihatan cantik ya, meskipun kulitnya sudah ada beberapa yang keriput gitu ya. Tetapi nenek ini luar biasa. Dia memulai bisnis Atomi ini di usia 69 tahun. Bayangkan teman-teman semua. Saya tidak tahu apakah di sini ada yang umurnya 69 atau bahkan di atas itu. Ya. Nenek ini memulai karirnya di Atomi usia 69 tahun. Itu kan usia yang sebetulnya sudah tidak produktif ya. Sudah usia senja. Tetapi dia dengan tekun memperkenalkan Atomi ke teman-temannya, dia memakai produknya, ya, sampai akhirnya selama 12 tahun dia serius menjalankan Atomi dengan segala keterbatasannya, dia akhirnya bisa mencapai Crown Master. Teman-teman tahu berapa bonus seorang Crown Master? Bonusnya luar biasa. Ya, bonusnya sudah mendekati 1 M sebulannya. Ya, jadi tidak main-main ya teman-teman. Seorang nenek 69 tahun, ya, dia serius menjalankan Atomi selama 12 tahun dan dia bisa menghasilkan income yang sebegitu banyaknya setiap bulannya. Wow, ini sesuatu yang luar biasa, amazing sekali. Ya, jadi buat teman-teman semua yang usianya di bawah
Di bawah 69 tahun. Jangan merasa sudah tua ya. Jangan merasa kita sudah tidak ada gunanya lagi. Jangan ya teman-teman. Kita semua masih bisa melakukan sesuatu. Kita masih produktif. Di Atomi tidak ada batasan umur. Jadi kita semua masih bisa menjalankan bisnis Atomi dan kita bisa sukses. Ya. Jadi ini luar biasa. Saya sangat kagum dengan orang-orang yang seperti ini. Nah, kemudian teman-teman, apa yang harus dilakukan supaya kita punya rasa percaya diri? Lakukan auto suggestion, ya, atau auto sugesti. Atau orang yang orang sering bilang itu afirmasi. Ya. Apa itu auto suggestion atau afirmasi? Yaitu kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri atau mengatasi kelemahannya, ketakutannya, ya, dengan mengatakan kalimat-kalimat atau kata-kata penyemangat. Nah, misalnya seperti ini. Ketika ada orang yang mau ujian aja lah, ya, contohnya mau ujian. Nah, dia sudah takut nih, ya, meskipun sudah belajar tapi dia takut, aduh, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Ragu-ragu, ya, takut, grogi, dan sebagainya. Nah, orang seperti ini, supaya dia bisa mengatasi ketakutannya, dia melakukan afirmasi dengan mengatakan, aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Nah, ya. Jadi, ini melakukan hal seperti ini juga menolong teman-teman ya. Seperti yang teman-teman yang mencapai sales master kemarin itu, ada beberapa yang dalam 1 minggu baru mencapai 1.300.000-an ya, 1.300.000 poin. Aduh, masih 1 minggu lagi, apa bisa ya mencapai 2,5 juta? Ya. Tapi dengan semangat, aku pasti bisa, ya. Aku pasti bisa mencapai. Akhirnya bisa kecapai teman-teman ya. Dan ini luar biasa sekali. Karena itu dorongan yang luar biasa ya, memotivasi dirinya untuk bisa mencapai itu. Ya. Jadi lakukanlah ini, auto suggestion atau afirmasi. Ya, tentunya ini tidak mudah ya, tetapi kita harus latih. Ya, kita harus latih setiap hari. Nah, apalagi yang perlu kita lakukan? Melatih dari hal yang kecil. Jadi untuk kita mendapatkan sesuatu yang besar, itu pasti dimulai dari hal yang kecil. Betul ya? Jadi jangan kita mengharapkan tiba-tiba mendapat sesuatu yang besar. Ya. Tidak bisa. Jadi harus ada tahap-tahapnya. Ada proses waktu. Ya. Jadi latihlah itu dari hal yang kecil. Misalnya aja kita mengharapkan bonus nih di Atomi. Aku mau dapat bonus 20 juta. Ya tentunya teman-teman nggak bisa dalam waktu 1 bulan, 2 bulan gitu bisa langsung dapat segitu ya. Hampir nggak ada lah ya. Ada sih tapi jarang sekali. Ya. Dan biasanya itu umumnya itu dimulai dari kecil dulu. Ya, mungkin merasakan bonus 250.000 dulu ya dalam 1 bulan bisa pairing sekali. Nah, kemudian meningkat lagi 1 bulan bisa pairing 2 kali, bisa 3 kali, 4 kali. Ya, dari 250.000 bisa naik menjadi 870.000. Ya, jadi ada tahap-tahapnya. Jadi tidak langsung bisa mendapatkan yang besar. Oleh karena itu kita perlu tekun, kita perlu sabar. Ya, latihlah itu. Ya, dari hal-hal yang kecil dulu. Ya, kalau kita tekun, kita setia, kita rajin, pasti kita akan mendapatkan yang lebih besar. Ya, jadi untuk kita bisa percaya diri, lakukanlah ini teman-teman. Minimal 3 hal ini kalau teman-teman lakukan, pasti teman-teman akan memiliki rasa percaya diri. Ya. Kemudian yang kedua, itu speaking skill. Nah, speaking skill atau kemampuan berbicara, ini sangat penting teman-teman ya. Saya melihat orang-orang yang sukses itu mereka selalu diperlengkapi dengan
kemampuan berbicara, ya, kemampuan untuk bernegosiasi, kemampuan untuk mempengaruhi, ya. Jadi ini penting sekali, bahkan ada sekolahnya, ya. Kapan hari saya dikursuskan itu ya, untuk mengikuti public speaking, dan itu sangat membantu sekali, sangat menolong sekali untuk bisa diperlengkapi. Untuk bisa diperlengkapi sehingga bisa lebih baik, ya. Nah, speaking skill, berbicara mengenai speaking skill ini, itu yang perlu kita perhatikan, ya. Yang perlu kita perhatikan yang pertama yaitu kita perbanyak sharing, teman-teman. Jangan malas untuk berbagi, untuk cerita. Karena modal kita di Atomi, ya, itu sharing. Ya. Modal kita terbatas, modal dana kita terbatas, tetapi modal untuk sharing, untuk cerita itu jangan terbatas, jangan dibatasi. Tetapi perbanyaklah sharing, ya, apa yang teman-teman alami dengan produk-produk Atomi, ya. Sharingkan itu. Karena semakin sering, semakin banyak kita sharing, otomatis kemampuan bicara kita ini akan semakin baik. Ya. Dulu saya kalau berbicara seperti ini ya, kalau saya lagi cerita seperti begini, itu banyak berhenti-berhentinya. Nah, Bu Ria tahu banget itu. Kenapa? Seringkali nggak keluar kata-kata. Kata-kata yang saya mau sampaikan itu tiba-tiba saya harus mikir dulu itu. Ya, apa ini ya kata-katanya? Bingung ya? Ya. Nah, dengan kita semakin sering bercerita, kita semakin sering berbicara, sharing, ini sangat membantu sekali, menolong kita untuk pertama, kita bisa lebih lancar ngomongnya. Yang kedua, kita bisa lebih teratur ngomongnya, ya. Kemudian kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan, ya. Karena sering bicara, mungkin kita banyak kata-kata yang nggak tepat, kita banyak yang nggak yang apa ya, yang salah gitu. Nah, dari situ kita bisa belajar, kita perbaiki. Ya, saya sangat terbantu sekali dengan banyak sharing. Ya. Dan saya mengucap syukur sekali ini dengan Zoom seperti ini saya banyak bicara, ya. Kalau ada kesempatan diberikan untuk sharing, saya akan usahakan ikut sharing. Meskipun nggak lama-lama ya, meskipun sedikit-sedikit, tetapi saya usahakan sharing. Karena itu sangat menolong saya, menolong teman-teman yang lain, supaya mereka juga mendapatkan manfaat. Ya, jadi itu penting banget, ya. Kemudian ketika kita sharing, kita cerita, apalagi kalau kita memprospek ini teman ya, kita lagi mendekati orang untuk kita prospek, ya, atau kita sedang menceritakan sesuatu ke orang tersebut. Ingat, jangan satu arah. Artinya jangan kita yang banyak bicara, ya. Tetapi usahakan sebisa mungkin kita sebagai pendengar banyak mendengar. Ya, kita hanya mengutarakan, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Kita cari tahu, ya, apa sih sebetulnya kebutuhan dari lawan kita itu atau teman yang sedang kita prospek itu. Ya, dari situ nanti kita bisa tahu, kita bisa memberikan solusi yang tepat buat dia. Gitu ya. Jangan kita wah karena kita sudah tahu ya, kita tahu Atomi, kita ketemu orang terus kita langsung apa cerita, oh kamu tahu nggak Atomi itu shopping mall, online shopping mall dari Korea ya, wah bagus banget loh ya, kualitasnya bagus, harganya rendah, nggak mahal ya, sekarang sudah tersebar di 20 negara dan segala bla 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 bla, banyak sekali kita cerita mengenai Atomi ya, sementara kita nggak tahu orang yang sedang kita prospek itu apakah dia tertarik dengan itu ya. Nah, kalau dia nggak tertarik ya dia akan, oh thank you ya, nanti coba saya pikirkan lagi ya, coba nanti saya kasih kabar ya. Nah, kalau sudah seperti itu artinya orang itu secara halus dia menolak. Ya, jadi teman-teman semua usahakan jangan kita memonopoli pembicaraan, tetapi kita cari tahu apa kira-kira yang dibutuhkan orang tersebut. Baru kita masuk. Ya, kalau dia ada masalah dengan rambutnya, misalnya rambutnya sudah mulai jarang-jarang atau mudah rontok, nah di situ kita masuk dari
produk shampoo misalnya, ya. Jadi hal-hal seperti itu kita harus bisa ketahui. Nah, yang berikutnya itu kita harus punya wawasan, ya, wawasan yang lebih luas, ya. Di atomi itu banyak sekali hal yang kita bisa pelajari, nggak habis-habisnya kalau di atomi itu, ya, banyak cerita, ya, dari produknya, dari perusahaannya, ya, dari sistemnya, dari peluang bisnisnya, banyak sekali, ya. Jadi nggak akan habis-habisnya. Oleh karena itu kita harus belajar, perkaya wawasan kita dengan pengetahuan-pengetahuan atomi, ya. Dari mana kita memperkaya wawasan kita? Banyak sarana. Salah satunya ikut Zoom. Ikut Zoom seperti ini memperkaya wawasan kita. Yang kedua, kita bisa belajar dari channel Atomi. Channel Atomi itu sudah menyediakan banyak informasi yang sangat bagus, ya. Video-video seminar, motivasi, produk-produk, testimoni, segala macam lah. Itu banyak sekali kita bisa belajar dari situ. Kemudian dari YouTube, ya, YouTube channel itu juga banyak sekali informasi mengenai atomi. Ya, kita butuh info apa, tinggal klik aja, tulis, klik, udah muncul deh itu. Hemohim, kita klik hemohim, muncullah informasi mengenai hemohim apa saja, banyak banget. Ya, jadi so easy, mudah sekali kita memperkaya wawasan kita ini, ya. Medianya sudah tersedia. Jadi kita bisa banyak belajar, perkaya wawasan kita, ya. Dan juga kalau bisa jangan cuma atomi, ya, tetapi wawasan yang lain juga, ya, ikut diperkaya supaya ketika kita ketemu dengan orang, dia membahas sesuatu misalnya mengenai bola gitu, sepak bola, ya, paling enggak kita juga bisa nyambung lah ngomongnya gitu mengenai bola, ya, atau mengenai Grand GP, ya, motor GP dan sebagainya, ya, atau basket, tenis, ya, kita bisa, ya. Jadi itu penting karena kalau kita punya wawasan yang cukup luas, maka otomatis kita bisa bercerita, kita bisa sharing, kita bisa ngomong dengan lebih baik, ya, dengan lebih meyakinkan. Nah, itu yang kedua, ya, mengenai speaking skill. Nah, tip yang ketiga itu integritas. Integritas ini kalau menurut saya sangat penting sekali, teman-teman. Ya, integritas itu artinya luar dan dalam itu sama. Ya, kalau putih ya putih, kalau hitam ya hitam. Ya, tidak ada abu-abu. Ya, jadi integritas itu artinya luar dan dalam sama, perkataan dan perbuatan sejalan, gitu, ya. Jadi jangan kita bicara, ya, kita kasih tahu ke teman misalnya, ini hemohim, kamu tahu nggak? Hemohim itu luar biasa. Itu food supplement dari Korea, ya, fungsional. Itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh, memberi energi ekstra, bisa membantu orang yang ada masalah ini, masalah itu. Luar biasa sekali cerita mengenai hemohim, tetapi dia sendiri nggak minum. Nah, ya kan? Jadi itu apa yang dikatakan dengan perbuatannya dia nggak sinkron, tidak sejalan, ya. Jadi kita harus cerita, memperkatakan, tetapi kita juga melakukan, ya. Kalau seandainya kita belum minum ini, belum minum hemohim, ya kita harus terus terang, ya, kita harus terang ke teman kita itu, hemohim very good, ya, banyak membantu orang. Ada orang masalah ini, masalah itu, terbantu. Ya. Tetapi terus terang, saya belum minum. Ya, ini saya sebentar lagi mau minum, ya. Tetapi sekarang ini belum minum. Tetapi menurut si A, ya, yang sudah mengalami manfaatnya itu sangat bagus. Nah, kamu bisa coba, gitu, ya. Jadi seperti itu. Jangan kita berbohong, ya. Tetapi kita harus jujur, ya. Kita harus jujur, kita harus terus terang, ya. Kalau kita belum minum atau kita belum pakai produk skincare-nya Atomi, ya kita terus terang, ya. Jangan ditutup-tutupi seolah-olah kita pakai padahal kita enggak. Itu nanti malah
merugikan kita sendiri. Ya. Dan kemudian kita harus baik. Ya, kita tutur kata kita, ya, sikap kita, ya, itu harus baik. Dan kita menjalankan atomi dengan benar. Ya, karena Mr. Park sangat menekankan itu. CEO Atomi ya sangat menekankan kita harus menjalankan atomi dengan benar. Jangan dengan banyak tipu muslihat, ya. Jangan dengan memakai cara-cara sendiri, ya. Itu akan mempersulit kita sendiri. Jadi ikutilah sistem di atomi dengan benar. Karena sistem di atomi itu akan membawa kita ke kesuksesan, ya, ke keberhasilan. Sudah pasti. Kalau kita ngikutin dengan benar, kita pasti akan sampai ke garis finish. Ya. Kemudian yang penting teman-teman, kita harus punya kasih. Kita harus peduli ya kepada orang lain. Karena dasar dari ini semua sebetulnya apa sih teman-teman? Kasih ya. Itu yang sangat ditekankan oleh Mr. Park, Park Han-gil, ya, bahwa kita harus melayani dengan penuh kerendahan hati. Ya, itulah wujud daripada kasih yang perlu kita tunjukkan ke teman-teman kita. Jangan kita egois ya. Kalau kita egois, nanti banyak orang pasti nggak suka sama kita. Itu pasti. Karena cepat atau lambat orang akan melihat itu. Ya, jadi jangan memikirkan diri sendiri doang gitu ya. Tetapi ayo kita pikirkan itu orang-orang yang ada di tim kita supaya mereka sukses, supaya mereka berhasil. Ya, kalau mereka berhasil, kita ini otomatis pasti berhasil. Ya, itu sudah pasti. Ya, jadi ayo kita lihat teman-teman yang di bawah-bawah kita ini siapa yang mau diangkat untuk sukses, untuk diajak kerjasama sehingga mereka bisa mencapai peringkat-peringkat tertentu. Ya, itu kita harus kerjasama dengan mereka supaya teman-teman yang di bawahnya lagi itu juga terbantu. Ya, jadi kita pikirannya jangan diri sendiri, tetapi kita pikirkan teman-teman yang ada di jaringan kita. Ya. Nah, kemudian yang keempat teman-teman itu mentor. Milikilah mentor. Ya. Karena apa? Mentor ini sangat penting perannya. Seringkali kita itu merasa sudah melakukan yang benar, ya, tetapi belum tentu itu benar gitu. Ya. Belum tentu. Nah, yang bisa melihat ini siapa? Yang bisa melihat ini ya mentor. Atau apa ya, nama lain dari mentor ini kayak apa ya, pembina lah ya, pembina atau leader kita lah. Kalau di Atom itu leader atau sponsor kita. Ya, orang yang ada di atas kita. Nah, jadikanlah itu mentor kita. Ya. Saya ini banyak belajar dari leader-leader yang sudah sukses di Atomi. Ya. Mentor saya dan Buria kesukaan kami itu Jo Young Pak ya. Jo Young Pak itu dia warga negara Amerika tapi dia orang Korea ya, tapi dia warga negara Amerika. Ini luar biasa sekali. Jo Young Pak ini dia dalam mengedukasi orang, melatih orang ya, itu sangat bagus sekali. Bicaranya juga oke banget. Gitu. Jadi ini menolong kami ya untuk bisa mengikuti sistem di Atomi dengan benar. Ya, milikilah mentor teman-teman ya. Saya percaya teman-teman pasti ada upline ya, ada sponsor. Ayo tanda petik ya, ajak upline atau sponsor kita untuk bisa maju bersama, bisa berkembang bersama. Ya, karena mentor ini biasanya orang yang lebih berpengalaman. Ya, mentor itu sudah mengalami. Ya. Dan tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa maju bersama. Ya, tidak mundur, tetapi justru kita maju bersama. Ada orang yang memberi arahan kepada kita ya, supaya kita tidak salah jalan. Karena seringkali kita berpikir kita sudah melakukan sesuatu yang benar, tapi belum tentu benar. Tapi dengan adanya mentor itu dia bisa memberi arahan, dia bisa memberi petunjuk. Ya,
Nah, supaya kita menjadi orang yang humble, orang yang rendah hati. Jangan kita sok-sokan ya, jangan kita merasa sudah tahu semuanya. Jangan. Ya, karena kita ini sangat terbatas. Kita butuh orang lain ya yang menolong kita. Oleh karena itu, kita butuh seorang yang bisa menolong kita, memberi arahan kepada kita ya. Hendaklah kita menjadi orang yang rendah hati. Sehingga kita mudah untuk diajar dan kita bisa belajar. Yang terakhir teman-teman, itu berjiwa besar. Apa artinya berjiwa besar? Ya, orang dikatakan dia berjiwa besar itu ketika orang tersebut diberhadapkan dengan suatu kenyataan yang tidak enak, suatu kenyataan yang pahit rasanya, atau diberhadapkan dengan kegagalan-kegagalan. Ya, di situ orang itu bisa dilihat apakah dia punya berjiwa besar atau tidak. Gitu. Kalau semuanya everything's oke, ya nggak kelihatan teman-teman ya. Tetapi ketika sedang diuji, disitulah kelihatan. Nah, orang yang berjiwa besar itu dia siap untuk ditolak. Ya, ketika dia ditolak, ya, tidak diterima, dia tidak patah semangat, tidak patah hati, ya, tidak kecewa, tetapi dia masih bisa maju. Nah, itu orang yang berjiwa besar, pantang menyerah. Ya. Nah, kemudian siap untuk dihina, meskipun bully ya, dikatain yang enggak, direndahkan, it's no problem, enggak masalah. Karena dia tahu bahwa itu semua akan membuat dirinya menjadi tahan banting, ya. Dia akan terasah ini dirinya ini sehingga menjadi orang yang bisa punya karakter yang lebih kuat lagi, lebih bagus lagi. Ya. Dan yang terakhir, tetap berpikir positif. Ya. Orang yang berjiwa besar, dia selalu berpikir positif. Dia dalam menghadapi segala hal, dia selalu melihat dari sisi positif. Nah, orang yang seperti ini akan menjadi orang yang sukses. Ya, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan tidak akan down ya, tidak akan patah semangat, tetapi dia selalu mencari hal-hal positif. Kalau kita berpikir negatif teman-teman semua, semuanya pasti merugikan kita, ya, membuat kita menjadi lebih panas. Tapi kita harus menghadapi segala sesuatu secara positif, berpikir positif. Ya. Ini berbicara mengenai mindset, ya, mengenai pikiran. Jadi ayo kita kelola pikiran kita supaya kita tetap menghadapi segala sesuatu dengan positif. Ya, itu yang akan membawa kita kepada kesuksesan. Jadi teman-teman semua, ini tips-tips ya, 5 tips yang saya bisa bagikan kepada teman-teman semua. Ya, ingat, meskipun dana kita terbatas, ya, tidak banyak, tetapi kalau kita melakukan minimal 5 tips ini, itu kita bisa sukses di Atomi. Nah, sebagai aplikasi penerapan dari apa yang sudah saya sampaikan ini, nah, sekarang waktunya Bu Ria ya. Bu Ria akan menolong kita semua memperlengkapi ya, supaya kita lebih bisa mencerna di lapangan itu seperti apa sih, ya, supaya kita bisa punya gambaran. Ya. Jadi nggak blank, nggak buta sama sekali, tapi kita bisa aplikasinya itu seperti apa sih, gitu. Nah, sekarang silakan saya berikan waktu berikutnya kepada Bu Ria. Thank you. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Selamat pagi. Ya. Atomi tidak pernah ada malam. Mau jam berapapun tetap semangatnya pagi. Ya. Thank you ya teman-teman. 90 orang lebih malam ini sudah menginvestasikan waktunya untuk Zoom malam ini. Saya dan Pak Buas sangat mengapresiasi sekali ya. Thank you. Nah, saya ngomongnya nggak usah pakai screen karena saya hanya mau berbicara dari hati ke hati dan tentang apa yang kita hadapi sehari-hari ya.
Nah, teman-teman, kalau kita kembali ke topik malam ini, mungkin teman-teman ketika mendengar judul malam ini, dana terbatas, bagaimana saya bisa sukses di Atomi? Ya, saya ingin kembali mengembalikan hal ini dalam praktek sehari-harinya. Kita yang hadir Zoom malam ini ada beberapa kelompok, ya, dari beberapa kelompok teman, ya. Ada yang sudah pakai produk Atomi cinta mati deh gitu ya. Ada yang baru mulai coba. Ada yang mungkin belum pernah coba. Malam ini ada yang sengaja temannya nyeburin masuk ke Zoom. Nggak ngerti Atomi itu apa, tapi dikasih link, pokoknya dengerin aja pasti bagus. Ya, mungkin ada yang dapat promosinya seperti itu. Nah, apapun kondisi kita malam ini, saya ingin kembali dan menyamakan frekuensi bicara kita supaya kita ini ada di frekuensi bicara yang sama, ya. Jadi sedikit mengulas, ya. Apa itu Atomi? Atomi ini adalah online shopping mall dari Korea yang memasarkan produk-produk kelasnya premium tapi harganya sangat terjangkau, ya. Jadi ibaratnya menu bintang 5 harga kaki 5. Nah, itu adalah Atomi, ya. Jadi Atomi ini produknya super keren tapi harganya sangat terjangkau. Mana mungkin barang yang keren harga terjangkau? Bukankah biasanya kita mengenal ada harga ada rupa? Itu apa yang saya percaya dulu sebelum saya kenal Atomi. Tetapi di Atomi ini produk yang super keren bisa dipasarkan dengan harga yang terjangkau. Mengapa? Karena di Atomi ini ada yang mensupport, ya, yaitu pihak pemerintah Korea Selatan dalam hal riset, ya. Suatu produk bisa kualitasnya bagus, tentu saja ditunjang dengan riset yang berkelas dunia. Nah, Atomi ini disupport oleh badan riset tertingginya milik pemerintah Korea Selatan, namanya KAIRI. KAIRI ini kalau di Amerika sekelasnya NASA, ya. Jadi di balik Atomi ini ada pemerintah Korea Selatan yang mensupport riset. Kira-kira kalau yang mensupport itu pemerintah, ya, membawa nama negara, kira-kira produk yang dipasarkan itu abal-abal atau yang the best? Pasti yang the best, ya, karena ini membawa keharuman nama suatu bangsa, ya, mempertaruhkan nama baik Korea Selatan, ya, dalam hal kualitas. Dan Atomi ini memang dari sononya dirancang dengan konsep bagaimana, ya, penduduk di Korea Selatan ini kembali ke 12 tahun yang lalu, ya, di awal Atomi buka. Bagaimana orang-orang itu bisa hidup dengan kualitas hidup yang bagus gitu, ya, karena biasanya ketika seseorang itu menghadapi masa pensiun, sudah tidak kerja lagi, income-nya serba terbatas, biasanya kehidupannya menurun gitu, ya, nggak seperti waktu jaya-jayanya pegang uang gitu. Nah, jadi di Atomi ini dibuat konsep produknya bagus supaya orang tetap punya kualitas hidup yang bagus sampai tua, ya, tapi harganya terjangkau dan masih dikasih plus. Plusnya apa? Masih ada passive income yang kita bisa dapatkan dari Atomi, ya. Jadi di Atomi ini konsepnya bagaimana kita memindahkan belanja bulanan kita, belanja harian kita yang tidak bisa tidak kita lakukan, ya. Setiap keluarga pasti melakukan itu. Tapi bagaimana uang belanja itu tidak dihambur-hamburkan ke banyak perusahaan atau ke banyak toko gitu, ya. Tetapi uang pengeluaran kita bisa kita kelola sebagai sumber passive income. Biasanya kan teman-teman kalau belanja, uangnya disetor ke kasir, dapat barang, kita nggak akan pernah ingat-ingat lagi itu uang sudah kita bagi kemana, ya. Mungkin dari Anda lahir sampai sekarang, sejak pertama punya rambut, pakai shampoo merek tertentu, kita nggak pernah berpikir itu kita punya investasi ke perusahaan itu.
Tetapi di Atomi, setiap rupiah yang Anda belikan produk, kita mendapatkan poin, ya, point value. Dan point value ini adalah bentuk investasi kita di Atomi, ya, sehingga kita pun berhak untuk menikmati keuntungan, ya. Kalau Anda investasi dalam suatu bisnis, tentu saja sebagai investor Anda berhak untuk menikmati keuntungan dari perusahaan itu. Nah, ini adalah Atomi, ya. Jadi kita sekarang sudah samakan nih frekuensi kita. Apa itu Atomi, ya? Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan produk yang super keren, harganya terjangkau, tapi masih bisa mendapatkan passive income. Nah, produk di Atomi ini macam-macam teman-teman, ya. Dari urusan bangun tidur sampai tidur lagi. Dari urusan anak-anak sampai orang dewasa, ya. Dan produknya tambah hari tambah banyak. Kalau di Korea sendiri ada 400 produk lebih yang dipasarkan. Produk kebutuhan sehari-hari. Dan yang masuk Indonesia mungkin sekarang mendekati 90 produk. Dan tiap waktu akan nambah produk baru, produk baru, produk baru. Ya. Dan Atomi ini menggunakan konsep online shopping mall, ya, bukan beli, ambil barang, beli, dibawa pulang seperti supermarket beneran, tapi benar-benar supermarket online. Dan itu pemiliknya siapa? Pemiliknya kita semua yang sudah punya ID Atomi. Jadi setiap kita yang memiliki ID Atomi, menjadi mitra Atomi, kita adalah pemilik dari Atomi itu sendiri. Ya. Nah, di masa-masa seperti ini, ya teman-teman, kita tidak pernah tahu pandemi ini akan berakhir sampai kapan. Ya, setiap saat kita pengen segera berakhir, semua pengennya sama, tetapi kita tidak pernah tahu, ya. Mungkin untuk sekian tahun ke depan kita harus terbiasa hidup seperti ini. Dan dalam kondisi seperti ini, hidup harus bergulir, bisnis harus berjalan karena, ya, perut tetap harus diisi, kebutuhan keluarga ada, anak-anak pun tetap sekolah, meskipun nggak duduk di kelas pun, ngesum di rumah pun bayar sekolah nggak didiskon, ya, tetap bayar juga. Jadi artinya kebutuhan tetap tinggi, tetapi banyak sumber income yang menurun. Nah, bagaimana kita bisa menangkap peluang yang ditawarkan oleh Atomi? Karena Atomi itu menawarkan peluang buat semua orang yang sudah ada di dalamnya, buat setiap kita yang punya ID Atomi. Baik ID Anda pernah Anda pakai belanja maupun belum pernah Anda pakai belanja. Kita punya peluang yang sama. Bedanya ceritanya, seberapa besar, ya, investasi Anda di perusahaan ini. Tentu saja semakin kita punya sejumlah investasi, ya, kesempatan kita mendapatkan income juga semakin besar, ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini teman-teman, ya. Bagaimana sih saya bisa memanfaatkan peluang bisnisnya Atomi bila dana saya itu terbatas? Ya, saya mungkin orang yang untuk hidup sehari-hari saja sangat berhemat, ya. Kalau bisa dihemat, apa-apa memang sekarang ini kita harus hidup berhemat, ya. Tapi dalam kondisi hidup berhemat, bagaimana saya masih bisa memanfaatkan peluang income-nya? Karena Atom itu menawarkan peluang income buat kita semua. Nah, teman-teman, itu yang saya ingin bagikan, karena sebenarnya ini adalah kehidupan kita sehari-hari. Apalagi ibu-ibu yang malam ini ngesum, itu ahlinya, ya. Kita biasanya ibu-ibu itu punya berapapun dibagi rata, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Saya ingat, ya, kalau waktu kita zaman sekarang satu anak bisa makan mie instan satu sendiri. Kalau zaman saya kecil mie instan dicampurin kol, dicampurin sayur, itu mie instan istilahnya lauk, ya, makanya pakai nasi. Nah, itu kehebatan ibu-ibu. Ini kebetulan kelihatannya mami saya juga ikut mesum ini. Jadi ada saksi hidup yang apa saya ceritakan ini beneran, ya. Jadi, nah, teman-teman, saya sehari-hari kerjaan kami, saya dan Pak Buas ini sebagai center leader. Jadi kami ketemu banyak orang nih dengan kondisi yang berbeda-beda. Banyak yang belanja produk Atomi itu orang kelas menengah ke atas, ya. Jadi
nggak pernah pikir panjang lah, apapun yang kami tawarkan dibeli, ya itu banyak. Kalau ketemu buat teman-teman yang sudah jalankan bisnis Atomi, kalau ketemu teman yang seperti itu, ya mudah ya, atau Anda tipe orang yang seperti itu, buat Anda merasa Atomi itu produknya bagus dan murah, itu good gitu ya, memang benar Atomi itu bagus dan murah. Tetapi kalau ada teman-teman yang masih berjuang ya karena kebutuhannya banyak, melihat Atomi itu bagus tapi mahal ya, karena satu produk yang sama bisa dilihat dari dua sisi. Yang satu menganggap itu murah, yang satu lagi menganggap itu mahal. Tetapi kita punya persamaan. Persamaannya sama-sama menganggap Atomi itu bagus. Ya, itu pasti sama. Semua orang pasti percaya Atomi itu bagus, iya. Tapi ada orang yang menganggap Atomi itu murah, Atomi itu harganya reasonable, atau Atomi itu harganya mahal. Nah, itu dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, bagaimana buat teman-teman yang masih melihat Atomi itu mahal? Ya, tetapi masih kepengen bisa menangkap peluang bisnisnya. Nah, ada caranya ya teman-teman ya. Jadi di Atomi itu produknya macam-macam. Apa sih yang membuat kesannya produk Atomi itu mahal? Kalau menurut saya, karena kemasannya. Ya, karena Atomi itu untuk menghemat biaya, kemasannya itu gede-gede teman-teman ya. Misalnya shampoo ukurannya 1,5 liter. Ya, misalnya pasta gigi ukurannya 200 gram dan sekali belinya 5 biji gitu ya. Jadi kalau kita beli pasta gigi Atomi satu pak itu 235.000 dapat 5 tub. Kalau kita melihat angka 235.000-nya, tentu teman-teman bilang mahal banget, urusan gigi saja 235.000. Ya, benar ya. Tetapi kalau teman-teman amati, lihat harga per unit produk. Satu pasta gigi Atomi 200 gram jatuh harganya cuma 47.000. Nah, 47.000 itu komposisinya apa? Isinya apa? Ini pasta gigi yang mengandung propolis, pasta gigi yang mengandung green tea, pasta gigi yang bebas dari SLS chemical ya. Jadi SLS-nya itu dari coconut oil, dari palm oil. Jadi produknya itu aman dan super keren. Enak banget dipakai ya. Sekali pakai pasta gigi Atomi rasanya udah nggak pengen kembali ke pasta gigi yang lama. Nah, kalau kita ngelihat pasta gigi satu harganya 47.000, beratnya 200 gram. Anda bandingkan dengan pasta gigi lain di pasaran dengan kualitas dan fungsi yang sekelas. Pasti dijamin Atomi itu lebih murah. Ya, mungkin Anda bilang enggak kok, saya beli pasta gigi mungkin merek S, depannya S, belakangnya Den gitu ya. Mungkin harganya 37 ribuan satu piece. Nah, kalau Anda menganggap seperti itu, lihat ukuran gramnya. Ya, yang sono mungkin beratnya sekitar 100 atau 125 gram. Harganya sekitar 38 ribu. Atomi 200 gram harganya 47 ribu. Jatuh-jatuhnya Atomi itu lebih murah. Tetapi belinya itu banyak gitu. Nah, bagaimana menyikapinya? Nah, hal-hal seperti ini bisa kita sikapi. Jadi kalau Anda dananya terbatas, tapi Anda ingin memanfaatkan peluang bisnisnya Atomi, kita bisa lakukan beli dengan patungan, ya, saweran istilahnya. Kalau Anda pasti punya teman lah ya, nggak ada orang yang nggak punya teman. Kalau nggak punya teman pasti hidupnya di hutan. Ya, kalau kita masih ketemu teman, ketemu keluarga, punya tetangga. Kalau kita sudah coba awal-awal beli produk Atomi yang kecil dulu. Pasta gigi ukuran kecil 74.000 isinya 4. Kita bisa beli itu satu box. Satu kita pakai, sisanya mungkin bisa ditawarkan teman-teman kita untuk mereka mencoba. Ya, jadi satunya harganya hanya sekitar mungkin 18 atau mungkin ya Anda hitung aja lah 20.000 gitu ya. Dengan kualitas pasta gigi Atomi seperti itu 20.000 itu super murah. Ya, karena ini pasta gigi yang membantu untuk menahan bau mulut ya, membuat karang gigi pada lepas, mengatasi gusi berdarah, mengatasi sariawan. Kalau kita lihat fungsinya dengan harga yang diberikan oleh Atomi,
kita pasti mengatakan ini produk murah banget. Ya, jadi ketika kita mengatakan suatu produk mahal dan murah, seharusnya kita tidak hanya melihat dari segi price, tapi kita harus mengconsider value. Ya, price dan value itu yang sesuatu yang berbeda. Di tiap produk yang Atomi pasarkan selalu ada value. Itu yang saya kagum dengan Atomi. Produk apapun selalu diberi nilai lebih. Ya, manfaatnya luar biasa. Tidak ada satu produk yang manfaatnya itu hanya satu. Setiap produk pasti manfaatnya banyak sekali. Itu hebatnya Atomi. Nah, jadi kalau Anda sudah menganggap, wah ini produk ini murah, terjangkau harganya, kualitasnya bagus, tapi saya nggak punya dana untuk belanja banyak. Yang bisa Anda lakukan, Anda bisa sharing dengan teman-teman. Ya, di awal-awal Anda bisa beli produk pakai ID sendiri, karena kita tiap pribadi perlu punya PV point value minimal 10.000 poin. Ya, tiap produk di Atomi punya PV. Usahakan PV pribadi Anda 10.000. Mengapa 10.000 poin? Karena 10.000 poin itu membuat kita punya peluang untuk mendapatkan income minimal, ya, income yang kelas yang paling bawah, startnya itu 290.000 per hari. Nah, jadi usahakan Anda belanja produk sesuai dengan kapasitas dan kantong Anda. Beli produk yang terjangkau. Kalau merasa terbeban berat beli sendiri, patungan. Paling tidak isi poin Anda 10.000 poin. Ya, bisa beli pasta gigi yang isinya 4 biji 74.000. Dapat poin 2.500. Bisa beli sikat gigi. Sikat giginya super keren ya. Sikat giginya Atomi itu sikat gigi terenak sedunia menurut saya. Harganya termurah sedunia kalau melihat kualitasnya ya. Sikat giginya di-coating dengan emas. Ya, mungkin malam ini ketika dengar sikat gigi dilapis emas, ada yang ketawa, ya kan? Mana mungkin sikat gigi pakai emas? Beneran, karena emas itu adalah mineral yang bisa menjaga supaya sikat gigi tidak ditumbuhin bakteri dan jamur. Mungkin Anda yang belum memakai sikat gigi Atomi, coba nanti malam sebelum sikat gigi lihat, sikat giginya apakah di bawah sikat gigi Anda banyak kotoran-kotoran putih-putih yang menempel atau bahkan kadang warnanya hitam. Hati-hati, itu adalah jamur yang tumbuh di sikat gigi Anda. Ya, karena saya belum pernah ketemu sikat gigi yang bulu-bulu sikatnya itu dilapis emas. Kecuali sikat gigi Atomi. Jadi sikat gigi yang dilapis emas itu membuat sikat giginya tidak ditumbuhin jamur. Dan sikat gigi Atomi itu bulu sikatnya bulat-bulat satu-satu. Kalau Anda lihat di bawah mikroskop, bulat satu-satu. Kenapa? Nggak asal seperti bulu dipotong saja, dipangkas. Supaya melindungi gusi kita tidak berdarah. Dan bulu sikatnya itu bisa menembus sampai sela-sela gigi untuk mencegah gigi berlubang. Kepala sikatnya dibuat kecil. Kenapa? Supaya bisa menembus sampai gigi geraham kita paling belakang. Karena gigi geraham itu sering mudah berlubang. Handle sikatnya dibuat dari bahan PETG seperti botol susu bayi. Artinya apa? Tiap hari masuk ke mulut aman, tidak meracuni tubuh kita. Harganya mahal nggak sikat gigi emas ini? Tidak, satu sikat hanya 15.500. Wow, sikat gigi berlapis emas hanya 15.500. Tetapi Anda belinya perlu satu box. Isinya 8 pieces. Ya, harganya 124.000. Mungkin ada yang mikir, aduh aku harus beli sikat gigi 124.000. Mahal sekali. Nah, yang bisa Anda lakukan, belilah sikat gigi satu box, Anda pakai rasanya enak, ceritakan ke teman-teman Anda, efek yang Anda dapatkan dari sikat gigi ini. Biarkan mereka mencoba sikat gigi Anda, beli dari Anda. Ya, Anda dapat poinnya. Ya, beli sikat gigi dapat mungkin 5.200 ya PV-nya ya. Kemudian Anda beli pasta gigi kecil udah dapat 2.500 ya. Nah, seperti itu Anda bisa lakukan.
beli produk sesuai dengan kapasitas dan kantong Anda, dan ketika Anda merasakan manfaat produk, jangan disimpan sendiri. Segera ceritakan kepada orang-orang yang Anda kenal, teman dekat Anda. Karena mereka pun layak untuk mendapatkan kualitas produk yang bagus yang seperti Anda dapatkan. Ya, kita ini ibu-ibu ini paling heboh ya, ada makanan enak, jauh banget pun kita pasti share. Tahu nggak di sana makanannya enak, porsinya besar, yang melayani ramah. Kita pasti akan cerita ke banyak orang, meskipun kita tidak pernah dapat apapun dari pemilik restoran itu. Ya, kita nonton film, filmnya bagus, menguras air mata dan menguras kantong pun kita cerita ke orang. Gila, filmnya keren, yang main ganteng, yang main cantik, nangis terus dari tadi. Itu aja kita ceritakan sampai orang lain berbondong-bondong nonton untuk nangis. Yang senang siapa? Yang senang yang punya sutradara film dan yang punya gedung bioskop. Kita dapat apa? Dapat kepuasan karena kita cerita yang kita senangi. Nah, lakukan seperti itu dengan produk-produk Atomy yang sudah Anda rasakan. Jadi yang kita saksikan yang kita bagikan ke teman-teman kita adalah efek dari produk yang sudah kita pakai. Di Atomy kita tidak berjualan, kita tidak selling, tetapi kita melakukan sharing. Ya, penting sekali untuk sharing produk. Gimana Anda bisa sharing kalau Anda sendiri tidak pakai? Jadi, saran saya, nomor 1 harus pakai produknya, beli produknya yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya, jadi produk Atomy itu super keren ya. Kadang ada nih, saya pernah nemu ada orang yang pengen beli body lotion 135.000. Ada yang menganggap 135.000 itu harganya terjangkau. Tapi kalau sampai 135.000 pun Anda merasa mahal, mungkin juga bisa lakukan sharing. Di awal-awal Anda mencoba, tidak masalah. Ya, karena yang penting coba dulu. Jadi ketika Anda mulai mencoba produknya, menceritakan ke teman-teman, Anda secara tidak langsung sudah mulai menjadi agen-agen pemasarannya Atomy. Nah, pertanyaan saya, Anda menjadi agen itu butuh modal ekstra enggak? Tidak butuh. Kenapa? Karena anyway Anda gosok gigi, Anda sikat gigi. Jadi kalau Anda sikat gigi, cuci muka, cuci rambut, saya tidak mengatakan itu modal. Ya, karena yang Anda keluarkan memang Anda butuhkan. Selama kita hidup, kita melakukan hal itu. Jadi Atomy ini modalnya hanya pengeluaran yang memang mau tidak mau harus kita keluarkan. Ya, kalau enggak Anda belikan di Atomy, Anda buang uang itu ke tempat lain. Tapi ketika Anda berbelanja di Atomy, Anda investasikan uang itu. Dulu kalau saya mandi atau ngelihat anak saya mandi, boros sabun ya, pakai sabun-sabun yang apa itu yang dari Malaysia begitu tuh rasanya mandi, setiap mandi buang uang ke got. Sekarang kalau mandi saya merasa investasi, tidak merasa buang uang. Karena setiap produk yang Anda beli di Atomy ada PV-nya. Contohnya lagi, kira-kira produk apa ya yang bisa saya beli? Mungkin Anda bisa beli rumput laut. Rumput lautnya Atomy ada yang ini ya, yang olive oil grill lever. Rumput laut dilapis dengan minyak olive oil organik. Ukurannya lebar seperti kertas A4. Satu pak harganya hanya 100.000, isinya 6 pak. Satu pak masih ada 5 lembar. Buat yang punya anak kecil, 1 lembar ini 1 pak bisa dipotong-potong, ditaruh di kontainer buat snack sehat. Ini rumput laut kualitasnya sangat premium banget ya. Buat ibu-ibu yang pengen kreatif, berhemat, nggak banyak belanja, nggak banyak makan keluar ya, kita bisa buat sushi di rumah. Pakai rumput laut itu untuk menggulung nasi. Kita bisa ciptakan menu-menu sehat dan kreatif untuk anak-anak kita dengan modal rumput laut. Rumput laut ini bisa kita sharingkan ya, yang mungkin masih punya anak-anak sekolah, anak-anak usia
SD gitu biasanya kita punya teman ya yang sering ngobrol dengan atau dengan tetangga. Entah kita mau ceritakan bagusnya rumput laut ini ya, atau kita mau bagikan masih nggak kerasa karena satu pack juga nggak sampai 20.000 untuk kenalkan ke orang. Nah, banyak produk-produk yang sebenarnya harganya itu terjangkau di Atomi ini. Jadi kita jangan mental block dulu bahwa Atomi itu produknya mahal. Atomi itu produknya terjangkau. Semakin Anda kenal kualitas produknya, Anda akan katakan Atomi itu kualitas produknya sangat murah. Ya, vitamin C-nya Atomi satu box isi 90 saset harganya 275.000. Satu saset cuma 3.000 ya. Dengan 550 mili 550 kandungannya 550 miligram vitamin C. Ya, kalau di luarannya vitamin C yang direndam air yang model effervescent aja satu tube mungkin isi 10 piece harganya udah hampir 100.000. Ya mendingan Atomi bahannya alami, nggak mengganggu lambung, ya manfaatnya luar biasa dan harganya masih terjangkau. Cuma belinya itu harus 90 saset. Nah, Anda bisa lakukan 90 saset sharing mungkin 3 orang. Jadi ringan. Nah, apalagi kalau teman-teman masih banyak yang kantoran. Kerja kantor temennya banyak. Ini tempat untuk Anda bisa memasarkan, memperkenalkan Atomi ke teman-teman kantor Anda. Bisa beli ramen satu box, isinya 24 pieces. Patungan, satu orang mungkin 4 piece, 4 piece, 4 piece. Daripada Anda makan ramen di restoran, sekarang makanan Korea banyak ya, ramen nggak mungkin satu porsi Anda cukup bisa membayar hanya 25 ribuan ya. Ramennya Atomi satu piece jatuh harganya sekitar 21.000, super kenyang. Ditambahkan rumput laut, Anda bisa menikmati menu mewah, ramen sehat tanpa micin, tanpa pengawet, ramen dari kentang. Ya, jadi Atomi itu produknya super keren. Nah, ini yang saya ingin ceritakan ke teman-teman bahwa kita harus melepaskan mental block dulu. Ya, yang penting Anda masuk di Atomi, coba produknya, usahakan Anda belanja 10.000 poin. Karena dengan 10.000 poin, bila terkumpul 300.000 poin di kiri, 300.000 poin di kanan, Anda sudah bisa menikmati bonus cashback dari Atomi 290.000 ya, mungkin potong-potong pajak 250 sekian ribu lah ya Anda bisa terima. Nah, nanti dari uang bonus ini Anda bisa belikan produk lagi. Seperti itu. Nanti dengan berjalannya waktu, poin pribadi Anda meningkat 300.000 poin, komisi Anda menjadi 870.000 rupiah. Nah, dengan berjalannya waktu, setiap Anda terima komisi, sisihkan sebagian untuk beli produk, sisanya bisa dipakai kebutuhan yang lain. Ya, tanpa terasa Anda akan bisa mencoba produknya macam-macam. Dan dengan itu Anda bisa mulai bercerita, punya power of story lebih lagi. Nah, kalau Anda misalnya sekarang kapasitasnya baru bisa belinya pasta gigi dan sikat gigi, no problem. Ceritakan pengalaman Anda dengan pasta gigi dan sikat gigi itu ke teman-teman Anda. Ketika mereka belanja pasta gigi dan sikat gigi, tidak menutup kemungkinan, ya pasti mereka akan bertanya produk lain lagi yang bagus apa. Itu seperti yang saya alami. Di awal kami bergabung di Atomi itu gara-gara saya jatuh cinta dengan BB krimnya. BB krim Atomi harganya hanya 125.000. Dulu saya pakai BB krim punyanya Jepang harganya 470 ribuan. Saya pakai yang 125.000 awalnya takut. Cocok nggak ya karena kulit saya gampang jerawatan, sensitif. Ternyata super puas. Nah, kalau seseorang puas dengan satu produk pasti akan tanya, ada apa lagi yang bagus, yang lain lagi apa? Disitulah awalnya perkenalan kami dengan Atomi ya. Dari BB krim, saya akhirnya mencoba sabun muka. Habis sabun muka kami mencoba yang satu set ya, evening care, puas banget ya. Kemudian pasta gigi, sikat gigi, meremen ke yang lain-lain. Akhirnya tanpa terasa mungkin sekarang kami pakai produk
hampir 90-an item ada ya, bahkan mungkin lebih ya. Jadi semua suplemen kami beralih ke Atomy. Semua kebutuhan sehari-hari kami beralih ke Atomy. Apakah jadi boros? Tidak sama sekali. Pengeluaran tidak bertambah lebih banyak, tetapi justru dari produk-produk Atomy ini pemasukan kami bertambah. Nah, teman-teman, yang saya sharingkan malam ini ada dua tujuan ya. Jadi kalau Anda yang merasa Atomy itu mahal, ini malam ini sharingnya untuk membukakan pikiran Anda. Bisa mencobanya dengan cara yang seperti saya jelaskan. Tapi kalau Anda malam ini adalah teman-teman yang bisa membeli produk Atomy, tetapi Anda melihat di sekeliling Anda banyak orang yang perlu dibantu hidupnya hari-hari ini ya. Di masa pandemi ini banyak orang yang lagi kesulitan keuangan. Ya, banyak orang yang income kepala keluarganya kena potong atau mungkin usahanya mengalami penurunan. Mengapa tidak mempertimbangkan untuk menangkap peluang bisnis di Atomy? Karena ini bisnis luar biasa ya, bisnis tanpa Anda bergabung tidak perlu modal. Ya, tidak ada tutup poin. Membership Anda berlaku seumur hidup. Bahkan bisa diturunkan ke 3 generasi. Dan Atomy ini membershipnya global. Di setiap negara Atomy buka, Anda bisa memperkenalkan Atomy ke negara tersebut. Ya, kita di Indonesia bisa kenalkan ke Kanada, ke Amerika, dan sebagainya. Jadi, kita ini bisa punya toko online dunia. Apalagi ibu-ibu, di rumah pakai daster, atau mungkin masih pakai roll rambut. Nah, toko online-nya mendunia loh. Keren banget kalau ditanya temennya, bisnismu apa? Aku punya global online shopping mall. Benar itu yang kita miliki ya. Atomy itu benar-benar global online shopping mall. Mau masih dasteran, baunya asem pun, bisnis jalan terus. Bisnis tidak perlu gaji pegawai. Anda bisa pantau posisi poin Anda, income Anda hanya dari gadget Anda. Daripada kita pakai handphone cari info-info yang membuat kita resah, lebih baik handphone kita pakai untuk kerja ya. Jadi Atomy itu modalnya pakai smartphone kita ya, modalnya jari kita, dan kita bisa bercerita ke orang lain. Nah, ini modal yang dimiliki semua orang yang malam ini ikut ngezoom. Jangan bilang Anda tidak punya modal. Menurut saya Atomy itu modalnya 3 minimal ya. 1, kita punya impian untuk membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Suami, istri, anak, orang tua, itu modal utama. Determinasi, kita pengen punya impian seperti apa. Yang kedua, kita punya cinta. Kalau kita punya cinta untuk keluarga kita akan berjuang untuk mereka. Kalau kita punya cinta dengan orang-orang di sekitar kita akan dalam tanda kutip maksa. Saya kalau mengenalkan Atomy itu seringnya memaksa, setengahnya memaksa. Kenapa? Karena saya bisa melihat Atomy itu luar biasa. Kalau mereka itu ada di Atomy, mereka hidupnya pasti diubahkan. Terkadang orang tidak suka dipaksa. Tapi kalau orang kenal saya, mereka akan tahu kenapa saya memaksa. Ya. Kemudian yang ketiga modalnya itu semangat. Ketika kita ditolak, kita tetap semangat. Ketika belum banyak respon dari teman-teman kita tetap semangat. Kalau kita punya minimal 3 ini, ya, Anda pasti sukses di Atomy. Saya jamin pasti sukses. Karena kami sudah merasakannya, dan kepuasan kami bukan karena kami sukses, tetapi kepuasan kami ketika melihat tim kami sukses. Tiap hari saya memantau teman-teman yang bonusan, saya berdecak kagum dan saya hanya bisa memuji Tuhan. Luar biasa sekali ya. Kalau saya ingin membantu secara finansial ke orang-orang tersebut, tidak akan mungkin cukup keuangan kami membantu. Tapi dengan memperkenalkan ke Atomy, mereka bisa menghasilkan dana sendiri dan mereka bisa membantu orang lain. Ya, kalau saya menyumbang suatu pelayanan hanya sebatas kemampuan keuangan saya. Tetapi ketika saya memperkenalkan Atomy ke seseorang, saya tidak memberi ikan, tetapi saya memberi kail. Sehingga mereka akan bisa mengail ikan sendiri.
sampai 3 keturunan dan akan berlanjut terus. Ini dahsyatnya Atomi ya. Jadi teman-teman, kalau Anda belum terlalu mengerti sistemnya, konsultasikan dengan upline Anda. Ya, tanyakan, kejar upline-nya, jelaskan karena itu haknya Anda yang sudah bergabung di Atomi untuk mengerti hak-hak yang bisa Anda dapatkan, peluang-peluang yang Anda bisa dapatkan. Jangan mau hanya disuruh belanja saja. Kalau Anda belanja, tanyakan poinnya. Tanya cara membuka ID-nya dan lihat berapa banyak member yang sudah bergabung di grup Anda. Jangan-jangan Anda sudah qualified bonus tapi Anda tidak tahu. Ayo teman-teman, ada 90 orang yang ngesum malam ini. Malam ini tanyakan ID member Anda itu berapa, buka poin Anda. Lihat jaringan di bawah Anda seperti apa. Ya, ini bisnis Anda. Jangan biarkan bisnis Anda geletakin, Anda sibuk belanja di toko lain. Ya, kenapa kalau kita punya toko sendiri, kita sibuk belanja di toko orang lain? Jadi Atomi itu toko kita, toko cerdas. Ya, Anda bisa masuk, buka kuncinya, ambil barang-barangnya, Anda bisa lihat kondisi laporan-laporan pembelanjaan yang ada. Ya, masalahnya banyak orang punya toko keren di Atomi, tapi tidak ingat kuncinya ada di mana. Kunci itu adalah ID Anda dan password Anda. Jadi ID dan password itu jangan sampai lupa. Kalau Anda beneran punya toko besar, punya mall gede gitu, masa kuncinya Anda berikan ke orang lain? Buka deh tokonya, ambil deh barangnya sendiri, nggak mungkin. Pasti kunci kita akan pegang atau kita percayakan orang kepercayaan kita. Tetapi di Atomi ini, banyak orang yang tidak peduli untuk ngecek isi tokonya. Nggak ngerti isi tokonya apa, nggak ngerti sudah ada bonus atau belum ya. Maunya belanjain aja deh, taunya beres. Ini toko kita loh. Yuk tokonya dikelola dengan baik dan lihat apa yang akan terjadi. Ya, rekening Anda akan terisi dengan sendirinya. Ini serius ya. Nah, malam ini saya ingin memberi kesempatan ya untuk satu teman berbagi pengalaman. Apa yang dirasakan di Atomi. Mungkin ya teman ini dulunya mungkin juga sama mikirnya, Atomi itu bukan untuk kelas saya nggak bisa pakai produknya. Tapi apa yang terjadi sekarang dan apa yang dirasakan ya. Saya ingin memberikan kesempatan untuk Rachel berbagi pengalaman malam hari ini, apa yang dirasakan setelah bergabung di Atomi ya. Apakah Rachel sudah masuk karena dari tadi sepertinya terpental ya. Malam Rachel. Ya, malam Bu Ria. Cantik sekali. Luar biasa ini, glowing Rachel. Ayo Rachel, silahkan boleh sharing gimana pengalaman di Atomi ya. Dulu ketika dikenalkan pertama seperti apa? Langsung terima atau nolak atau hanya nyenyum, saya disenyumin aja gitu ya. Dan sekarang senyumnya sudah beda, senyum dulu dan senyum sekarang. Yuk Rachel boleh sharing. Silakan Rachel. Ini teman-teman, ini Rachel bisa pengalaman ya. Yuk silakan. Selamat malam Ibu-ibu. Tapi suasananya pagi. Karena apa? Karena kita semua semangat ya. Ya, saya sangat bersyukur banget malam hari ini dikasih kesempatan sama Bu Ria, gitu ya. Bukan suatu hal yang mudah untuk saya bisa masuk ke Atomi. Gitu. Tahun 2018, jujur saya dimasukin ke Bu Ria, dijeburin gitu ya. Ayo Rachel gitu, ikut di Atomi yuk, nanti kamu pasti bisa. Terus saya tanya, emang seperti apa Bu Atomi itu gitu ya? Ini produk Korea, barangnya gini-gini gitu. Wah, mana bisa Bu? Pasti orang yang pertama join, apalagi seperti saya gitu ya, yang dananya terbatas gitu, pasti bilang, mana bisa Bu? Teman saya itu kan kalangan menengah ke bawah semua, kayak gitu. Nggak apa-apa,
kata Bu Ria gitu, nggak apa-apa, yang penting kamu join dulu. Nah, setelah join 1 tahun, saya nggak ngapa-ngapain. Tapi saya sering dicekoin itu kalau Bu Ria ketemu saya selalu bilang, ayo Rahel, ini bagus, ini gitu-gitu ya, tentang atomi. Tapi saya cuma senyum aja. Ditambah ketika saya dapat masukan dari teman gitu ya, kalau atomi itu barang sampah gitu, saya ingat sekali. Tapi orangnya sekarang join di atomi. Nah, tapi membuat saya itu enggak putus asa. Saya cuma berpikir, iya ya, kalau orang melihat orang lain sukses, kadangkala ada orang yang tidak senang dengan pencapaian kita. Nah, itu wajar banget. Jadi saya tidak yang terlalu memikirkan bahwa masa sih barang ecek-ecek gitu ya. Saya anggap angin lalu aja gitu. Nah, berjalannya waktu, saya ngerasain, saya udah berulang kali ya, saya bilang bahwa saya sakit gitu ya. Sakit, akhirnya saya mencoba produk atomi. Disitulah awal saya benar-benar terbuka mata saya gitu ya, bahwa atomi ini luar biasa dan produknya sangat bagus. Itu awal pun saya bukan beli ya. Saya dikasih sama Bu Ria karena saya mengalami sakit MAH gitu ya. Akhirnya saya pakai, saya minum, nggak harus berhari-hari. Cukup 1 hari saya bisa makan bubur lagi, gitu ya. Nah akhirnya saya merasa bahwa atomi ini sangat membantu saya dari segi kesehatan, gitu. Kenapa enggak saya mau jalanin ini gitu. Akhirnya saya banyak tanya ke Bu Ria gitu ya. Tapi uang saya sangat terbatas. Jujur saya untuk beli produk atomi saya tidak mampu gitu ya. Tapi saya nekat. Saya tuh orangnya mau belajar dan modal nekat. Dan saya seperti yang Pak Boas bilang, saya punya percaya dirinya yang tinggi gitu. Walaupun saya belum tahu, saya nekat dan saya berusaha untuk saya bisa. Gitu. Akhirnya saya belajar sama Bu Ria dan saya diizinkan untuk ngambil produk rumput laut gitu ya, sikat gigi itu pun nggak bayar, saya ngutang. Ya, saya ingat banget sama Bu Ria. Bu, saya ngutang dulu ya. Nanti saya bayar tanggal 6. Kenapa saya selalu bilang tanggal 6 gitu ya? Saya sebenarnya saya masih di asuransi. Jadi kalau dapat bonus itu tanggal 6 gitu. Itu pun tidak besar. Tapi saya menjanjikan bahwa saya mau berusaha gitu. Terus Bu Ria minjemin gitu ya. Odol, terus sikat gigi yang murah meriah gitu ya. Sama rumput laut. Nah, rumput laut apakah saya jual? Odol itu saya jual? Tidak. Jadi odol itu yang harga 74.000. Jadi saya pakai 1 dan 3 itu saya bagikan ke teman saya ketika teman saya main. Nah, saya tuh teman-temannya tuh paling sering main gitu ya, main ke rumah saya gitu. Jadi saya welcome banget dengan teman-teman saya. Akhirnya saya cerita gitu. Cerita dengan produk yang ada yang saya pakai. Gitu. Akhirnya teman-teman saya pun meresponnya ya lumayan gitu ya. Awalnya ya lumayan gitu. Terus saya suruh join, dia nggak mau gitu ya, nggak mau. Tapi saya nggak patah semangat. Saya tetap ceritakan atomi itu. Saya berulang kali, saya follow up dia, saya ajak ketemuan ya. Nah, suami saya kan suka masak gitu ya. Jadi saya siapkan makanan gitu, saya undang teman untuk saya cerita atomi. Itu aja. Jadi bukan saya menyuruh dia untuk beli, enggak. Tapi saya cukup menceritakan keunggulan produk atomi. Walaupun saya cuman baru pakai 3 gitu ya. Nah, setelah itu akhirnya satu persatu teman saya mau join gitu ya. Nah, itu yang membuat saya semangat. Wah, ternyata saya bisa kok gitu ya. Saya bisa membawa teman saya untuk masuk atomi. Tapi pertanyaan di hati saya lagi menggelitik. Apa benar saya bisa sukses di atomi?
Terus saya tanya ke suami saya, bisa nggak kira-kira ya saya di Atomi? Suami saya jawab apa? Pasti bisa. Karena kertas aja yang kamu jual, orang percaya dengan kamu. Masa, katanya, masa barang yang ada di tangan kamu, terus kamu cerita dengan dengan pengalaman kamu, masa orang tidak akan percaya dengan kamu? Oh gitu ya? Iya, pasti kamu bisa. Itulah yang membuat saya semangat. Oke. Jadi malam itu saya ambil sikap. Jujur saya doa sama Tuhan, sama suami saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya di Atomi, Tuhan buka jalan. Saya tidak tahu member siapapun, saya secara pribadi teman-teman saya terbatas. Keuangan mereka sangat terbatas gitu. Tapi saya punya tekad. Ya, saya semangat, saya disupport suami, dan akhirnya saya berjalan, ya. Tapi nggak semudah itu yang saya dapat. Saya mengalami keuangan yang nggak bisa yang nggak bisa membuat saya beli produk gitu ya. Yaitu saya ngutang lagi sama Bu Ria. Dengan cara apa? Saya buka PO gitu ya. Karena tidak mungkin teman-teman saya akan saya tawarin dengan barang yang dalam tanda kutip cukup mahal bagi saya, bagi teman-teman saya, seperti ramen gitu kan cukup mahal ya. Kalau suruh 1 dus itu nggak mungkin gitu. Akhirnya saya pinjam Bu Ria, saya buka PO. Gitu ya, buka PO dengan teman, dan puji Tuhan gitu ya, berjalannya waktu teman-teman saya itu merespon itu. Saya nggak ajak join dulu. Saya buka PO, saya memperkenalkan produk Atomi dulu. Kalau dia merasakan bahwa barang tersebut bagus, seperti Bu Ria bilang, pasti mereka akan tanya. Gitu ya. Akhirnya saya buka PO ramen, ya, odol, sikat, gitu. Terus akhirnya satu persatu saya mendapatkan hasil, gitu ya. Teman-teman saya mau join. Apakah join itu membuat saya juga mudah? Tidak banget. Karena saya tipe orang yang gaptek. Saya pikir Bu Ria akan membantu saya full gitu ya. Jadi kalau saya dapat member gitu, Bu Ria nih ada member, tolong masukin, dibantu sama Bu Ria. Nah, lambat waktu, ternyata saya dibilang Bu Ria, Rahel, kamu harus bisa. Nggak bisa kamu tergantung dengan saya terus. Saya ngurusin banyak member, gitu ya. Saya pikir-pikir, waduh, kalau gini caranya saya merasa kesulitan gitu lah. Apalagi saya gaptek. Tapi saya tidak patah semangat. Saya sudah berjalan di tengah jalan gitu ya. Saya nggak mungkin akan mundur lagi. Saya melangkah, hujan-hujan saya ke tempat Bu Ria. Mau apa? Saya cuma pingin belajar untuk masukin belajar ini, belanja dulu gitu ya. Saya belanja dulu, setelah bisa bertambahnya hari dan waktu, saya belajar masukin member. Itu pun masih salah-salah gitu ya. Masih salah-salah. Saya tanya Pak Boas, tanya Bu Ria, saya enggak sungkan-sungkan. Pokoknya kadang namanya kurang, ya, kurang I, kurang M gitu. Terus saya nggak teliti. Nah, itu kelemahan saya banget. Saya tidak teliti. Masukin nick-nya KTP pun salah. Akhirnya harus ngulang lagi. Gitu ya. Akhirnya, dengan kesalahan yang saya lakukan, saya merasakan bahwa bukan saya menjadi orang yang, wah, saya nggak bisa ini. Tidak. Justru dengan kesalahan yang ada, saya tahu yang benar itu di mana. Itu yang saya lakukan. Akhirnya, saya bisa masukin member, ya, saya bisa belanja sendiri. Itu yang membuat kepuasan saya. Awal-awal seperti itu. Nah, akhirnya membuat saya apa lagi? Membuat saya pede, gitu ya. Memang awalnya juga udah pede, tapi membuat saya lebih pede lagi ketika saya bisa belanja dan bisa masukin member. Akhirnya saya bisa follow up ke teman-teman. Jadi, saya diajarin Bu Ria, luangkan waktu sekitar 2 jam untuk kamu memperkenalkan produk Atomi dan belajar. Saya itu adalah cateringan bersama suami, ya, ngerjain pagi, bebenah sendiri, ngirim-ngirim apa, semua berdua gitu. Nah, kenapa enggak ya? Kalau saya sudah selesai ngurus
cateringan gitu, saya kan ada luang waktu dan saya tuh hobi tidur gitu ya. Nah, waktu tidur saya kurangin untuk saya belajar atomi. Itu 2 jam saya belajar, saya follow up teman. Akhirnya saya pun menuai hasil. Dengan cara apa? Dengan teman-teman saya masuk jadi member, akhirnya belanja gitu ya. Terus itu pun masih salah-salah ya, masih belum menguasai produknya juga. Jadi saya tanya Bu Ria, barang ini seperti apa ya? Terus manfaatnya apa? Itu saya sering tanya banget gitu ya. Mungkin kalau Bu Ria bisa bilang ini orang bawel banget ya. Tapi saya benar-benar bawel gitu. Saya sering tanya banget gitu. Tapi saya bersyukur punya leader Pak Buas dan Bu Ria itu sabar dan mau ngajarin saya setiap saat. Akhirnya membuat saya bisa menjalankan atomi ini. Itu ya. Itu pun sampai sekarang saya tetap masih belajar, ya, masih butuh bantuan Pak Boas dan Bu Ria. Dan sekarang saya, puji Tuhan, memiliki tim, yaitu Elizabeth, ya, Yenti, Bu Indrawati yang malam hari ini ikut Zoom. Tanpa mereka, tanpa dia, saya tidak sampai di atomi sampai detik ini. Sekalipun saya belum jadi sales master, tapi saya merasakan bahwa saya bisa di sini. Saya mampu. Tapi tanpa mereka, tanpa teman-teman saya yakin saya tidak sampai hari ini. Jadi saya sangat bersyukur, saya disupport teman-teman saya, dan satu hal yang menjadi pelajaran sampai detik ini bahwa ketika kita tidak menyerong ke kanan dan ke kiri, maka hidup kita akan diberkati. Nah, saya berpikir selalu positif, gitu ya, dengan teman-teman saya, dengan leader saya, karena saya punya prinsip. Ketika saya tidak menyerong ke kanan dan ke kiri, maka hidup saya diberkati. Bukan saja secara finansial, tapi karakter hidup saya itu diubah, dibentuk. Dengan cara apa? Dengan member-member yang Tuhan siapkan untuk saya. Itu yang membuat saya diproses, saya dibentuk, dan lebih lagi saya dikuatkan oleh Pak Buas dan Bu Ria bahwa kamu pasti bisa. Kamu harus bisa melayani dia dengan kerendahan hati. Itu yang sampai detik ini sedang saya lakukan untuk saya benar-benar bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, bahkan terutama secara finansial, hidup saya bisa menjadi berkat, bukan untuk keluarga saya, tapi juga untuk orang lain saya bisa memberkati mereka. Itu sih Bu Ria. Terima kasih. Thank you Rahel, keren sharingnya ya, keren banget. Nah sebentar kita akan foto bersama ya teman-teman sebelum kita lanjutkan bagian endingnya. Yuk teman-teman boleh buka kamera ya, kita mau foto bersama mengabadikan kebersamaan kita malam hari ini. Dan seperti biasa saya panggil tukang foto yang sudah di booking seumur hidup ini, mana Foni? Adakah Foni di sini? Bu, saya nggak bisa foto, Bu, yang Oke. Ya. Siapa yang bisa bantu fotoin? Ida? Bisa fotoin, Da? Atau Ika? pakai kamera ya, Bu? Ya, atau Raja. Pokoknya yang jadi yang paling cantik, terserah mau pakai apa. Pokoknya yang tercantik hasilnya. Yang terganteng. Oke. Halaman pertama. 1, 2, 1, 2, 3. Ini. Ida. Halaman 2. 1, 2. Ini nggak mau buka kamera. Yang lain. Halaman 2. 1, 2, 3. Halaman 3. Nggak ada yang buka. 1, 2, 3. Oke. Ada lagi, sorry. Halaman 4. 1, 2, 3.
Halaman 5. Kok 1, banyak 2, amat? 3. Nggak tahu. Udah kayaknya ya. Ada lagi 1. 1, 2, 3. Oke. Udah, Per Bu. halaman berapa orang? Per halaman 16. Oh, oke. Ya, ya, teman-teman, saya ingin menambahkan sedikit ya dari sharingnya Rachel malam ini. Ya, ini Rachel ini baru salah satu contoh. Sebenarnya di sini banyak sih. Kalau dikasih kesempatan, kalau waktunya nyambung bisa nih minta Mevi juga cerita, ya yang lain cerita. Nanti lain kali gantian Mevi ini. Jadi, yang saya petik pelajaran dari Rachel ya. Jadi Rachel ini ketika merasa dananya terbatas, dia bilang ketika dikenalin, dia bilang, aduh Bu, saya nggak bisa kebelilah gitu ya. Tapi Rachel itu tetap mencoba dari produk yang paling kebeli lah ya. Jadi contohnya produk Atomy itu yang paling kebeli itu ya. Dari rumput laut, sikat gigi, pasta gigi gitu. Dan saya tuh salut dengan Rachel. Kenapa? Karena dia bukan hanya memakai, tapi dia masih punya keinginan untuk berbagi. Ya, membagikan ke teman-teman yang dia kenal. Dan saya melihat apa yang Rachel lakukan ini juga saya sangat salut ya. Ada satu hal lagi yang saya kagum dengan Rachel. Rachel itu sering cerita ke saya gini, Bu, saya itu kalau membagi tidak membuat saya miskin. Kalau tidak saya bagi juga tidak membuat hidup saya lebih kaya. Jadi kenapa tidak saya berbagi dengan orang-orang di sekitar kami, gitu ya. Dan saya kagum satu hal, Rachel dan suaminya. Suaminya Rachel ini Pak Kirno yang kerja dengan kami ya. Kalau teman-teman mendapatkan paketan barang dan lain-lain itu Pak Kirno yang berjasa di balik semua itu ya. Jadi Rachel ini dulu membantu kami ya, menemani saya untuk membesarkan anak-anak saya. Ini partner saya mendidik anak, menemani anak, sampai sekarang jadi partner saya di Atomy. Dan suaminya Rachel ini Pak Kirno masih bekerja di kami ya, membantu saya untuk ngurusin inilah operasional di rumah. Dan yang mereka lakukan sekarang udah dari dulu ya. Dulu mereka biasa setiap hari Sabtu yang dilakukan Rachel dan Kirno ini sangat terpuji sekali, dan sebelum Atomian pun mereka melakukan itu. Mereka selalu membuat nasi bungkus dibagikan ke anak-anak jalanan, anak-anak pemulung. Setiap hari Sabtu mereka lakukan. Ya, kalau dulu Sabtu sore, sekarang mungkin karena Rachel kalau Sabtu sore ikut ngesum, pagi-pagi jam 7 ke rumah saya sudah bawa dus isinya nasi bungkus dibagikan ke anak jalanan. Saya melihat ini hal yang luar biasa banget yang dilakukan oleh Rachel. Ya, jadi dengan segala keterbatasan yang ada, Rachel masih bisa menyisihkan berkat Tuhan yang mereka terima untuk berbagi dengan orang-orang di jalan. Ya. Saat ini Rachel sudah bisa menikmati income di Atomy setiap seminggu sekali minimal bisa pairing 850.000 loh. Pairing mingguannya sudah jalan gitu ya. Jadi diawali dengan bonus pertamanya dulu lama banget ya, karena join nggak pernah digarap ya, tentu saja nggak ada bonus karena join kaki kanannya tidak jalan ya. Kalau di Atomy kita harus mengerjakan 2 kaki. Tetapi dengan berjalannya waktu, mulai bonusan, mungkin 2 bulan sekali, sebulan sekali. Sekarang Rachel sudah bisa bonusan seminggu sekali. Jadi kalau seminggu sekali saja, 1 bulan Rachel sudah bisa menerima 3 juta lebih ya, sebulan dari Atomy. Nah, saya percaya dengan semangat seperti ini, dengan keyakinan, dengan punya impian yang kuat, pasti bisa sukses di Atomy. Jadi, teman-teman semua, siapapun kita, apapun latar belakang pendidikan kita, di Atomy ini pasti kita bisa sukses. Yang penting kita punya determinasi ya. Mau kita S1, S2 atau S3, maksudnya S3 itu syukur sempat sekolah gitu ya. Kalau ada yang syukur sempat sekolah pun bisa sukses di Atomy ya, apalagi yang S3 beneran. Siapapun kita, di Atomy ini kita harus mengosongkan cawan kita ya, gelas kita ini harus kosong, kita samakan.
nggak usah membawa embel-embel kesuksesan masa lampau, kesuksesan di bisnis network yang lain. Itu lupakan. Kita di Atomi ini mengikuti cara-cara yang Atomi sudah ajarkan ya. Dan nilai-nilai di Atomi ini luar biasa sekali. Tentang Atomi ini punya visi misi dahsyat ya. Kalau kita hidupi visi misi Atomi, kita pasti sukses ya. Bagaimana kita bisa cherish the spirit. Artinya itu menghargai jiwa-jiwa. Orang-orang di sekitar kita hargai. Bagaimana kita bisa follow the faith, bisa create vision, bisa melayani satu dengan yang lain dengan kerendahan hati. Bila itu kita lakukan, kita pasti sukses. Dan meskipun modal kita terbatas, banyak cara untuk membuat kita tetap sukses di Atomi. Ya, nanti teman-teman kalau ingin tahu lebih detailnya, prakteknya di lapangan, keseharian, Anda welcome. Kita terbuka untuk bisa sharing lebih dalam dengan teman-teman. Saya sudah melihat beberapa teman yang melakukan seperti yang Rachel lakukan, sukses. Ya, jadi teman-teman malam ini yang sedang bergumul dengan masalah keuangan, sedang mencari peluang atau ingin menciptakan peluang buat orang lain, Atomi inilah tempat yang luar biasa. Ya, tidak terasa sudah jam 10 malam. Saya rasa kita mau cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang malam ini sudah hadir. Semoga sharing malam ini memberkati, menginspirasi, dan tetap menyemangati teman-teman semua ya. Jangan menyerah, mungkin sekarang lagi merasa stuck, jangan menyerah. Kita semua sedang menuju tempat yang sama. Dan panggung kesuksesan di Atomi itu terbuka luas. Bukan hanya untuk orang yang awal bergabung, tetapi siapapun kita, mau gabung sudah lama, mau gabung belakangan, asal kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita pasti sukses. Ya, terima kasih buat waktu yang sudah diluangkan malam ini. Mungkin Pak Bos mau nambahkan sesuatu? Nggak ada? Ya. Oke teman-teman, kita akan buka mic kita akan katakan bersama Atomi, ayo, ayo bisa ya, untuk menyemangati kita malam hari ini. Oke, kita buka mic kita angkat tangan kita katakan 2, 3, Atomi, ayo bisa. Terima kasih buat malam hari ini. Ini aku lihat juga ada birthday twin Melisa, Melita, happy birthday Melisa hari ini. Happy birthday. Ya, ini siapa yang ulang tahun hari ini yang saya tidak tahu, happy birthday juga ya. Juga ini hari kesaktian Pancasila, happy birthday juga. Teman-teman, ada satu pengumuman, nanti hari Jumat malam jam 8 diundang untuk ikut Zoom. Ya, kita akan belajar bersama mengenai satu produk yang luar biasa yang sebentar lagi akan launching di Indonesia. Ya, Jumat malam jam 8 malam. Sinergi ampul. Ya, Jumat malam kita akan belajar tentang sinergi ampul. Ya, 1 bulan yang akan membuat penampilan Anda 10 tahun lebih muda. Ya, hari Jumat siap-siap kita akan Zoom bersama. Oke, selamat malam semuanya. God bless you. God bless you. Thank you. Thank you. Bye-bye. 3, 2, 1.